Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dwi Rahayu dari 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Gemolong. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Pengertian bakteri, bentuk bakteri, struktur bakteri, contoh bakteri. Bakteri dari kata Latin bacterium jamak bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Sebagian besar spesies bakteri berbentuk bulat disebut kokus atau berbentuk batang disebut bacillus. Beberapa bakteri disebut vibrio berbentuk batang yang sedikit melengkung atau sering disebut bentuk koma. Berbagai bentuk ini ditentukan oleh dinding sel dan sitoskeleton, dan hal ini penting karena menentukan kemampuan bakteri untuk memperoleh nutrisi, menempel pada permukaan, berenang pada cairan, dan menghindari predator. Pertama yaitu kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kedua yaitu dinding sel. Dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Yang ketiga adalah membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Yang keempat adalah pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, merupakan dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Yang kelima yaitu flagela. Flagela yang juga disebut bulu tabuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma, vibrio, dan spiral. Yang keenam yaitu sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleik. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Yang ketujuh adalah ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang ke-8 adalah nukleat. Nukleat adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosom bakteri. Yang ke-9 adalah plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu lewat pertukaran materi genetik dan reproduksi aseksual. Pertukaran materi genetik dilakukan lewat konjungsi, transformasi, dan transduksi. Sementara itu, reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Pertama, bakteri Lactobacillus gansai berperan dalam memproduksi keju. Kedua, subtilis berperan dalam menghasilkan antibiotik bacitracin. Ketiga, bakteri Bacillus brevis berperan dalam menghasilkan antibiotik tetrotrisin.